Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Mobiu. Sini saya akan memberikan kesan-kesan ya, atau first impression gitu, terkait unit Toyota Veloz ini yang baru saja saya beli. Tapi saya disclaimer dulu bahwa ini adalah konten pendapat pribadi ya. Jadi ini berdasarkan dari diri sendiri, karena saya juga bukan ahli di bidang otomotif ya. Saya hanya membagikan pengalaman dan juga impresi saya sendiri. Tapi mohon maaf sebelumnya, saya bertempat tinggal di pinggir jalan raya sehingga sangat bising ya. Tapi saya akan memberikan video ini atau cuplikan ini ya, itu semaksimal mungkin. Oke, kita langsung masuk saja ya ke dalam kabin mobil. Kita lihat interiornya. Untuk eksterior ya mungkin teman-teman juga sudah familiar ya, karena mobil ini sudah hampir 6 tahun kurang lebih. Oke, ini sudah remote ya atau keyless. Jadi bentuk kuncinya itu seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah kuncinya. Kuncinya ini memang saya tambahkan cover ya supaya aman. Oke, kita masuk ya. Oke, saya sudah berada di dalam kabin mobil ya, di dalam unit Toyota Veloz ini. Nah, kesan pertama saya dalam memasuki interiornya itu sangat benar-benar wah ya. Beda sekali dengan Veloz generasi sebelumnya. Nah, sedikit cerita saja. Jadi dulu saya dan almarhum bapak saya itu sangat ingin sekali ya untuk meminang Toyota Veloz ini. Cuman karena terkendala harganya dulu yang sangat tinggi, itu jadi kami memutuskan untuk membeli mobil yang lain. Nah, tapi untuk tahun 2025 ini harga OTR-nya itu sudah mencapai 300 jutaan untuk tipe yang terendahnya saja, tipe manual ya. Kebetulan ini adalah tipe manual ya, kebetulan ini tipe transmisi manual. Ini sudah sekitar 300 jutaan. Kalau dulu pas awal-awal 2021 itu hanya sekitar 260-an kalau tidak salah ya. Oke, ini kita dalam posisi driver ya, atau di posisi pengemudi. Tampilannya seperti ini. Tuas transmisi 5 percepatan ya. Kemudian sini ada EPB atau electric parking brake. Kemudian ini ada auto hold, dan ini ada fitur wireless charging ya, hanya untuk tipe-tipe handphone tertentu ya. Nah, untuk EPP sendiri ini adalah hal yang baru bagi saya pribadi ya, karena sebelumnya itu pakai tuas, dan saya setiap kali parkir atau setiap kali memasukkan ke dalam garasi, mobil itu selalu dalam kondisi rem parkirnya itu off ya, atau tidak ditarik, dan selalu memasukkan gigi ya, karena kita tidak memakai mobil tersebut dalam waktu yang lama. Namun di sini saya sedikit kebingungan awalnya, bagaimana cara untuk menonaktifkan electric parking brake ini
tapi mesin dalam kondisi mati. Cuman saya sudah dapat solusinya. Oke, kita langsung praktekkan saja ya sambil menghidupkan mesin. Oke, menghidupkan mesinnya seperti pada umumnya ya. Kalau mobil manual berarti kita injak kopling, kemudian ada indikator nyala lampunya, kita pencet saja. Ya, ada tampilan animasi seperti ini. Ini cukup menghibur ya, entertain. Lalu di sini pengaturan AC juga sudah digital ya. Kemudian ada fitur autonya juga. Ini sangat dingin teman-teman. Nah, kemudian di sini ada lampu hajat dan ada head unit ya. Ini lebih kecil daripada tipe tertingginya. Kemudian ada material-material lembut juga ya. Oke. Nah, di sini yang menjadi pembeda antara Veloz dan Avanza dari zaman dulu ya adalah adanya RSE atau Rear Seat Entertainment. Oke. Untuk bagian belakang seperti ini tampilannya. Ya mohon maaf karena dalam kondisi malam sehingga gelap ya. Oke. Nah, di sini ada indikator parking atau EPB-nya off, autonya off ya. Ini karena saya sengaja untuk supaya dia bisa nonaktif ketika mesinnya mati. Adapun caranya seperti apa? Caranya adalah kita cukup untuk tekan rem ya, rem kaki dulu. Nah, kita tekan, kemudian kita tekan lama electric parking brake-nya ya. Nah, ini kan dalam kondisi lepas ya. Nah, kalau kita mau aktifkan, kita tarik lagi. Nah, kalau kita mau jadikan auto, otomatis kita harus tahan beberapa detik. Nah, nanti akan menjadi auto. Ya. Nah, ini udah dalam keadaan auto, teman-teman. Karena indikator di sini sudah mati ya, yang oranye tadi. Berarti ini kalau kita mesinnya matikan, misalkan ini dalam kondisi nyala, kemudian kita nonaktifkan. Nah, lalu kita ingin matikan mesin ya, tanpa menarik tombol parking brake-nya, kita matikan. Nah, otomatis ini mengunci, ini auto. Ya, ini dalam kondisi mati dan electric parking brake itu aktif. Ya, kita coba nyalakan lagi ya. Oke. Ada tulisan welcome. Dan juga kita akan mencoba untuk menggunakan fitur RSE atau Rear Seat Entertainment yang di belakang. Caranya adalah menggunakan flash disk. Ya, flash disk ini kita sudah isi MP4 ya, MP4. Oke, kita ke bagian USB. Karena kalau tidak MP4 itu tidak akan bisa nyala untuk RSE-nya. Kita coba masukkan. Nah, sedang membaca ya. Nah, ini sudah ada tampilan TV. Kita coba di belakang ya.
Kita coba di bagian belakang sini. Ya, sudah bisa teman-teman. Ya, ini bisa jadi hiburan untuk yang penumpang belakang, teman-teman. Ya. Cukup menarik ya. Oke, selanjutnya mungkin di sini saya akan membagikan harapan saya ya untuk Toyota Veloz ini. Ya, mungkin kedepannya mudah-mudahan ada fitur-fitur tambahan ya yang menyertainya, dan juga mungkin ada nanti kedepannya tipe hybrid ya, supaya lebih memanjakan lagi para pengemudi di Indonesia ini. Oke, mungkin teman-teman selanjutnya saya ingin menyimpulkan ya bahwa Toyota Veloz ini, meskipun ini tipe yang terendah ya, tipe manual, itu sudah sangat-sangat mewah, sudah lebih dari cukup. Alhamdulillah ya, saya panjatkan puji syukur ya, karena dari berbagai macam fitur, kemudian juga kenyamanan, itu menurut saya sudah bagus ya. Karena saya sudah berbagai macam mobil dirasakan ya, dari mulai merek Toyota, Daihatsu, kemudian Mitsubishi dan lain sebagainya. Itu memang kalau dari segi low MPV memang Toyota Veloz atau Avanza itu termasuk yang ternyaman. Oke, mungkin itu saja dulu teman-teman untuk review kesan pertamanya ya. Sekalian kita coba di sini fitur-fiturnya dan juga unboxing untuk unit baru ini. Semoga berkah kedepannya, dan teman-teman yang memang berkeinginan juga untuk meminang Veloz bisa mendapatkan pencerahan dari saya pribadi ya. Terima kasih semuanya sobat mobil, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.